Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. Demikianlah dikatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Demikian firman Tuhan. Di dalam kelemahan, aku dapat bermegah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus melihat dalam kehidupan Kristus yang menyatakan diri di dalam kerendahan dan kelemahan. Dia terlahir dari keluarga yang begitu miskin dan tidak diperhitungkan dalam kehidupan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Dan di sini juga ketika kita melihat banyak orang yang bermegah karena mereka memiliki kelebihan. Bukan melihat dari sisi yang lemah, tetapi dari sisi bahwa saya memiliki kekuasaan. Sehingga orang selalu memperbandingkan yang lebih hebat dari orang lain. Sehingga kita akan mengatakan, saya ini lebih pintar dari Anda, saya ini lebih hebat dari Anda, dan saya ini lebih dari Anda dari segala hal. Sehingga nats ini mengingatkan kita, kalaupun kita bermegah, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi ketika kita bermegah, kita harus melihat bahwa diri kita adalah manusia yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan, jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahan. Ketika aku bisa bermegah, itu semua adalah karena aku tahu aku lemah. Tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika aku lemah, bukan berarti kelemahan itu yang mau kita lihat. Demikian juga dengan kehidupan yang diberikan kepada kita sebagai teladan. Kehidupan Yesus yang adalah salah satu bagian dari orang percaya, yaitu sosok teladan, di mana dia datang ke dunia itu sebagai orang yang dipinggirkan, orang yang tidak diperhitungkan. Dia terlahir dari keluarga seorang tukang kayu, tapi bukan ke situ, tetapi dia mau memunculkan dari yang titik rendah itu, yang tidak diperhitungkan itu, memunculkan pengaruh bagi yang lain. Bermegah dalam kelemahan adalah bagaimana kita menyadari diri kita, menyadari kemampuan kita dengan melakukan hal yang terbaik bagi orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita melakukan segala sesuatunya itu untuk bermegah, karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Karena kita yang lemah masih dipakai untuk menjadi orang-orang yang dapat menguatkan, orang-orang yang dapat dikuatkan, orang-orang yang dapat melakukan karya Tuhan. Dalam kelemahan, kata Paulus, di dalam kelemahan disitulah aku merasa kuat. Dan menurut nats ini, bermegahlah, tetapi bermegah atas kelemahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Namun Engkau tidak melihat kelemahan itu. Namun Engkau melihat di dalam kelemahan kami dapat menyatakan kuasa kasih setiamu. Sehingga di dalam kelemahan itu kami dapat bermegah. Karena yang kami megahkan adalah kuasa dan kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu Tuhan, sertai kami, kuatkan kami, dan berkati kehidupan kami.
Demikian juga dengan setiap aktivitas kami. Ketika kami melakukan aktivitas kami, ajari kami untuk melakukan dan bermegah di dalam kelemahan kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu adalah untuk pujian bagi nama. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang percaya kepada, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi penderitaan Engkau Tuhan yang menopang mereka dan menuntun kehidupan, sehingga mereka dapat menghadapi segala penderitaan itu dengan penuh kekuatan yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.